Jadi hari ini kita akan praktikum menggunakan susu segar, terus lalu ada kecambah yang nanti akan dibuat ekstra, tomat yang akan dihaluskan menggunakan blender, lalu ada sari jeruk nipis, dan juga ada ekstrak sawi. Nah, dan selanjutnya ini ada juga ekstrak hati ayam yang sudah dihaluskan menggunakan blender. Nah, ini nanti akan diuji terlebih dahulu pH susu segar yang akan digunakan. Yang terdapat pada indikator universal setelah dimasukkan ke dalam susu segar dan dicocokkan dengan skala yang ada. Nah, di sini menunjukkan bahwa skala yang ditunjukkan pada kertas indikator universal ini adalah 7. Selanjutnya kita akan menggunakan beberapa perlakuan. Sebelum kita ke perlakuan pertama, kita akan menguji dulu harga pH atau derajat keasaman dari beberapa bahan yang akan kita gunakan di dalam perlakuan tersebut. Yang pertama yaitu ekstrak jeruk nipis. Nah, ini kita cocokkan dengan skala yang ada. Nah, di sini pH dari air jeruk nipis ini adalah 1. Selanjutnya, setelah kita menguji pH masing-masing larutan yang akan dibuat untuk perlakuan, nah, kita akan melakukan prosedur pertama, yaitu dengan perlakuan susu yang dicampur dengan diuret. Kita tambahkan sekitar 2 tetes. Dan ditambah juga CuSO4 sekitar 2 tetes. Nah, ini hasilnya seperti ini, warnanya keunguan dan ada endapan atau gumpalan di bagian dasar tabung. Kita lanjutkan pada perlakuan yang kedua, yaitu susu ditambah dengan NaOH. Nah, setelah kita tambahkan NaOH, di sini ada reaksi yang berbeda dari susu pada awalnya, yaitu ada gumpalan di bawah tabung yang sedikit samar. Ini yang ketiga, yaitu susu ditambah dengan larutan NaCl. Kita tambahkan sekitar 2-3 tetes ya. Hasilnya tidak terbentuk endapan di dasar tabung. Nah, di sini hasilnya tetap seperti susu pada awalnya. Selanjutnya kita siapkan kembali susu segar dan ditambah dengan sekitar 3 tetes HCl. Nah, di sini setelah kita teteskan dengan larutan asam klorida atau HCl, nah terdapat endapan di dasar tabung dan juga di dinding tabung juga terdapat endapan. Selanjutnya di sini ada susu dengan air jeruk nipis. Nah, kita teteskan air jeruk nipis seperti ini. Terlihat ada endapan di dasar dan dinding tabung setelah susu tersebut ditambahkan dengan perasan jeruk nipis. Nah, ini adalah larutan susu segar ya, yang akan kita tambahkan dengan ekstrak dari buah tomat. Ini bisa kita lihat terdapat juga endapan yang ada di dasar maupun dinding tabung setelah susu tersebut ditambahkan dengan ekstrak dari buah tomat. Dan selanjutnya kita siapkan juga susu segar dengan volume langsung seperti tadi. Lalu kita panaskan di atas pemanis stirus. Ini posisi susu setelah dipanaskan dan menyisakan volume kurang lebih separuh dari volume awal. Nah, di sini juga terlihat jika kita lihat secara detail itu ada endapan di dasar tabung maupun di dinding tabung. Pada perlakuan yang terakhir, susu ketika didinginkan dia akan membentuk endapan seperti ini. Jadi dia mengental dan jadi beku seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum menggunakan ekstrak hati ayam. Nah, pertama-tama kita sebutkan bahan baik dulu ya. Nah, di sini ada ekstrak hati ayam seperti ini. Nanti dimasukkan ke beberapa tabung reaksi seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, lalu ada juga jantung ayam yang kita cincang dengan halus. Selanjutnya
ada hidrogen peroksida. Ada yang selanjutnya itu adalah NaCl, HCl, NaOH, dan juga ada beberapa alat yang kita butuhkan. Yang pertama ada penjepit tabung reaksi, pipet tetes, lidi untuk nanti membuat bara api, dan semantik panas spiritus. Maaf. Nah, kita akan menguji apakah H2O2 ini dapat memicu api lagi setelah kita panaskan. Pertama kita bentuk bara apinya dulu seperti ini. Kita miringkan biar dia menjalar dulu. Setelah itu kita matikan. Matikan tapi biarkan masih ada merahnya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam, ternyata pada H2O2 dia tidak terjadi apapun, tidak nyala kembali. Seperti itu. Nah, perlakuan seperti ini akan kita lakukan untuk bentuk-bentuk perlakuan yang selanjutnya. Nah, untuk perlakuan yang selanjutnya kita berikan langkah-langkah yang sama. Jadi terlihat bahwa bara api meredup, namun ketika kita tarik keluar lagi dia menyala. Nah, untuk perlakuan ketiga kita akan memanaskan ekstrak hati ini tersebut dengan seperti ini. Jadi kita tutup dulu tabung reaksinya dengan jempol ini, lalu kita lewatkan bagian ekstraknya pada spiritus hingga dia berubah warna. Nah, setelah warnanya berubah seperti ini, kita beri lagi langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya. Oh, dia meredupkan. Setelah itu kita keluarkan, ternyata dia menyala lagi. Nah, untuk perlakuan keempat kita panaskan seperti perlakuan ketiga terlebih dahulu. Seperti ini kurang lebih sudah berubah warna semua. Lalu kita teteskan sedikit H2O2 ini ya, hidrogen peroksida itu tadi menggunakan pipet. Lalu kita masukkan. Loh, di sini apinya malah membesar. Seperti itu pada perlakuan keempat. Nah, untuk perlakuan kelima kita akan menggunakan ekstrak hati yang tidak dipanaskan, tapi langsung kita berikan H2O2 atau hidrogen peroksida. Kita masukkan, bisa dilihat. Nah, bara apinya malah membesar pada perlakuan ini, seperti itu. Untuk perlakuan yang keenam, setelah yang tadi itu nyala banget dipanaskan dan yang H2O2 itu biasa aja nyala, tapi nyala lagi. Nah, kita itu mencobakan hati ditambahi dengan HCl, dengan asam klorida. Jadi kita tambahkan dulu aja. Nah, kita lihat di sini bagaimana. Ternyata tidak menyala lagi, tapi dikeluarkan nyala lagi. Seperti itu untuk perlakuan hati yang diberikan HCl.
Nah, setelah yang tadi diberikan HCl, kita mencoba apabila hati ini diberikan perlakuan NaOH terlebih dahulu. Jadi ini sudah disiapkan NaOH tadi, kita teteskan sama seperti HCl. Jadi seperti HCl tadi, apabila hati itu diberikan NaOH terlebih dahulu, ternyata dia tidak bisa menyalakan kembali di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk perlakuan yang ke-8 itu adalah kita berikan ekstrak hati ini dengan NaCl. Nah, ini NaCl-nya. Kita berikan dulu. Masukkan ya. Nah, ini sampai menyala lagi. Ternyata dia lewatkan. Nah, pada perlakuan ke-9 kita menggunakan jantung. Jadi bukan ekstrak hati tapi jantung. Lalu kita tambahkan langsung H2O2-nya. Nah, dia tambah terang. Tapi dia tidak seterang tadi kalau pakai ekstrak hati seperti itu. Jadi untuk perlakuan ke-10, ekstrak hatinya ini didinginkan terlebih dahulu. Jadi ini habis dari freezer ya. Nah, setelah didinginkan, kita pecah dulu pakai spatula. Nah, dia menyala lagi. Tapi cuma sebentar saja. Jadi untuk perlakuan 10 seperti itu. Nah, untuk percobaan yang selanjutnya kita menggunakan ekstrak kecambah. Dan ini ekstrak kecambahnya. Lalu ini ekstrak sawi. Nah, terakhir kita pakai ekstrak tomat. Nah, ekstrak tomat ini nanti akan diberikan perlakuan dengan diberikan 5 tetes H2O2 atau hidrogen peroksida. Lalu setelah itu kita akan mengujikan dengan alat yang sudah kita susun seperti ini. Rangkaian percobaan. Nah, langsung saja ya kita ke perlakuan 1. Setelah dia bercampur dengan rata, langsung dengan cepat kita masukkan seperti ini. Nah, lalu kita amati di sini, apakah ada perubahan airnya? Nah, setelah kita tunggu ternyata muncul gelembung ini. Airnya berkurang. Nah, ini kan. Jadi airnya berkurang, ada gelembung yang masuk ke dalam alat ini. Nah, perlakuan selanjutnya adalah ekstrak sawi. Sama seperti pertama, kita berikan lagi H2O2-nya. Nah, setelah diamati ternyata ada gelembung yang dihasilkan juga. Gelembung ini mengurangi air terus. Nah, airnya kan berkurang terus itu. Jadi untuk perlakuan kedua sama seperti perlakuan pertama. Nah, seperti ini. Ekstrak tomatnya langsung kita tambahkan H2O2. Ini ternyata ada, tapi sangat lambat sekali. Bisa terlihat bahwa gelembung yang tadi sebelumnya itu muncul 5-6 kali dalam satu waktu. Pada perlakuan ketiga ini hanya muncul 1-2 kali. Jadi gelembungnya benar-benar sedikit yang muncul. Seperti itu untuk perlakuan yang ketiga.